Kalau kekurangan gula itu rasanya itu badan itu lemes, teman-teman punya riwayat kadar gula itu kemanapun teman-teman pergi itu bawa permen ya teman-teman, biar nanti kalau di perjalanan teman-teman merasa lemes banget dan tenaga itu nggak ada, teman-teman bisa langsung ngemut permen atau makan permen kayak gitu. Aku tahu itu aku punya kadar gula itu, lambung aku sakit, terus aku langsung cek up darah dan hasilnya memang aku punya kadar gula, terus punya kolesterol aku juga ada. Nah oke teman-teman, langsung makan aja. Kenapa pakai kacamata? Biar kelihatan kalau pakai kacamata itu. Nah ini aku aduk-aduk, ini banyak kubisnya daripada baksonya, biar aku kenyang ya teman-teman, biar aku sore itu nggak makan lagi, biar nggak lapar. Tuh banyak kubis. Bismillahirrahmanirrahim. Kok mencleng-mencleng sih ya, memang aslinya ya mencleng-mencleng. Nah gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bakso itu kalau dicampur-campur teman-teman rasanya sudah beda-beda, ada rasa-rasanya gimana gitu. Dan ini mie-nya itu sedikit sekali. Alhamdulillah. Dan aku itu nggak seberapa bisa makan kuah, mesti keselok-selok teman-teman, kayak orang tua aja. Ditambah kecap sedikit. Ini aku tambah kecap sedikit. Cerut. Ini tuh kalau ada jeruk ya teman-teman, tapi nggak ada jeruk. Biar ada kecut-kecutnya. Enak kayaknya. Lama banget aku tuh nggak makan bakso teman. Enak. Bakso Taiwan tuh sama Indo beda banget, karena bakso Indo tuh kan selalu dibikin langsung dijual. Ini kan sudah beku-beku. Tapi walaupun beku tetap enak teman-teman, daripada ndak ada. Kayak tombo pengen. Panas-panas makan bakso, hot-hotnya, hot pedesnya. Tapi ini nggak pedes, aku nggak mau pedes temen. Kalau pedes nanti perutnya tuh jadi keracunan pedes. Oh iya, aku tuh punya acar teman-teman. Nah ini aku punya acar timun ya, dan ditambah ini tuh tambah seger pol. Sedikit aja. Dan ini ada juga buah apokat yang aku potong-potong sama kulitnya ya teman-teman, biar nggak hitam ya, nanti dimakan. Nah sekarang makan bakso sama acar.
kayak gini. Enak teman-teman, ini tuh seger, cocok banget dimakan dengan musim-musim panas kayak gini. Enak, mantap. Jadi makan bakso dengan nyampainya ditambah dengan acar. Aku itu biasanya kalau di Indonesia ya teman-teman, makan bakso itu sangu jeruk nipis, enak banget dikasih jeruk nipis. Aku itu kenapa sering-sering gemeteran teman-teman, sering-sering gemeteran, rasanya itu nggak punya tenaga dan mau semaput kayak gitu. Itu kadar gula aku tuh turun teman-teman. Jadi kalau orang punya kadar gula itu, kalau kekurangan gula ya, itu juga kayak gitu. Jadi kalau kekurangan gula itu rasanya itu badan tuh lemes, terus semaput, makan tuh nggak enak, makan tuh rasanya pengen mual-mual. Jadi kalau teman-teman punya riwayat kadar gula, itu kemanapun teman-teman pergi itu bawa permen ya teman-teman, biar nanti kalau di perjalanan teman-teman merasa lemes banget dan tenaga itu nggak ada, teman-teman bisa langsung ngemut permen atau makan permen kayak gitu. Jadi aku ke pasar, dan pokoknya aku ke pasar itu aku selalu bawa permen teman-teman. Kalau seandainya di perjalanan aku gimana, itu aku langsung makan permen kayak gitu, biar gulanya itu stabil lagi kayak gitu. Apa maksudnya, aku tahu itu aku punya riwayat gula itu tuh 6 bulan belakangan ini ya teman-teman, karena aku kemarin tuh lambung aku sakit, yang dulu 6 bulan yang lalu lambung aku sakit, terus aku sama anaknya itu suruh ke dokter, terus mari gitu alhamdulillah aku langsung check up darah, dan hasilnya memang aku punya kadar gula, terus punya kolesterol aku juga ada, tapi kolesterol aku itu nggak segitu menakutkan, dan kadar gula aku itu juga nggak segitu menakutkan gitu, tapi masih di bawah 200 kayak gitu ya. Dan setelah itu dokter tahu, bilang kamu punya kadar gula, tapi aku nggak kaget teman-teman ya, karena mbok aku itu punya 5 saudara ya, semua itu punya kadar gula ya. Jadi aku nggak takut, maksudnya nggak takut, nggak ya sok ya teman-teman, tapi gimana lagi gitu harus. Jadi aku sekarang harus bisa menerima dengan ikhlas, makan aku juga harus dijaga. Dan setelah aku tahu aku punya kadar gula, dokter tuh menyarankan aku nggak boleh sembarangan makan, maksudnya bukan batu-batu itu dimakan, bukan, dan makan gula juga harus dikurangi, maksudnya makanan dari tepung-tepung juga harus dikurangi, contohnya itu roti, terus mie instan itu harus dikurangi, terus nasi itu juga harus dikurangi ya, makan manis-manis tentunya juga harus dikurangi. Nah pada akhirnya aku juga harus bisa menurunkan badan aku dari sekian. Aku dulu berat badan aku itu 65 dan sekarang tinggal 60 ya, dan itu tuh bener-bener aku menjaga pola makan aku ya, mengurangi gula, mengurangi garam, mengurangi gorengan ya, mengurangi nasi, dan aku makan sekarang makan aku sekarang ya kayak gini-gini. Ini bakso ini nggak apa-apa ya, maksudnya kan aku nggak tiap hari makan, dan makan daging juga nggak pernah, makan ayam itu jarang-jarang teman-teman. Seharusnya aku tuh harus makan
pokoknya makan yang harus mengandung protein, mengandung serat, kayak sayur itu juga harus mengandung serat. Terus tapi ini tuh boleh makan teman-teman, kalau punya kadar gula ini tuh boleh makan. Dan buah apel juga boleh, tapi terus buah kiwi juga boleh. Tapi aku udah lama banget, ikan tentunya juga, ikan tentunya boleh banget makan ikan ya, tapi nasi itu sedikit banget aku makan nasi. Dulu setahun yang lalu aku makan nasi kan barbar banget banget, kalau aku makan tuh seenaknya kemauan aku aja, karena waktu itu aku belum tahu aku punya kadar gula. Dan 6 bulan kemudian aku juga check up darah lagi ya, hasilnya alhamdulillah aku bisa menurunkan semuanya itu sampai stabil ya teman-teman. Itu 6 bulan aku bisa, kadar gula aku juga turun, kolesterol aku juga turun, terus pokoknya semua stabil banget ya, stabil banget. Dan alhamdulillah, dan dokter itu kamu harus tetap menjaga pola makan dengan baik ya, kayak gitu. Makanya aku di sini tuh makan tuh hati-hati banget. Aku juga sering masak santan-santan ya teman-teman, tapi aku tuh jarang banget makan ya. Aku kadang masakin temen aku, kadang temen aku itu beli barangnya, terus aku yang bantu masakin karena dia nggak bisa masak ya. Jadi aku yang punya waktu masak, yang karena aku nggak jadi satu sama majikan, karena temen aku itu jadi satu sama majikan, sedangkan tahu sendiri setiap majikan kan beda-beda kayak gitu. Nah aku makan aku juga kayak gini-gini nih, bakso ini ya sebulan sekali. Kalau aku pingin gorengan juga ibaratnya kayak ayam goreng itu mungkin sebulan sekali. Terus es boba itu juga boleh minum tapi tanpa gula. Aku tuh semua minuman tanpa gula, ada gula tapi sedikit banget teman-teman ya. Dan paling banyak aku tuh minum air putih kayak gitu. Dan semoga teman-teman sehat selalu ya. Dan kalau emang teman-teman ada yang punya riwayat gula ya, jaga pola makan dengan baik, khususnya makanan yang goreng-gorengan, makanan yang tepung-tepungan itu, dan diimbangi dengan olahraga. Aku tuh kalau pagi jam 5 itu bangun, pokoknya aku jam 5 itu bangun karena sekarang itu cuacanya panas ya, jadi jam 5 itu sudah terang. Aku mempersiapkan segalanya, baru jam 5.20 aku keluar jalan sampai jam 6.20 menit. Itu aku jalan aja, nggak lari, nggak apa, pokoknya aku jalan terus selama 30 menit ya, lebih ya, kadang 45 menit. Dan setelah itu aku pulang ngurusi nenek aku, kadang nenek aku juga belum bangun, aku bisa nyapu lantai atau cuci-cuci dan lain-lainnya yang kayak gitu teman-teman ya. Tapi teman-teman kalau punya riwayat gula jangan takut, pokoknya kita harus jaga pola makan dengan baik, hidup dengan baik ya, maksudnya dalam jaga pola makan dengan baik, dan olahraga teratur, dan makan juga dijaga dengan baik kayak gitu teman-teman ya. Dan makan pun nasi, kalau teman-teman di Indonesia kan gampang banget, ada nasi jagung, ada nasi tiwul itu ya. Baik ya, aku tuh siang aja makan nasi, terus kalau malam aku nggak pernah makan nasi sama sekali teman-teman, mungkin hanya buah aja kalau ada, kalau nggak ada ya sudah kayak gitu. Dan aku lanjutkan aja makan aku ya, ini sudah dingin banget ya. Dan kalau kencing manis itu kadar gula itu nggak akan sembuh selamanya, nggak akan sembuh teman-teman, nggak bisa kok normal seperti dulu, itu nggak bisa. Dan kita harus tetap menjaga pola makan dengan baik agar kadar gula kita itu, tekanan gula itu nggak naik turun, naik turun, naik turun, itu juga nggak bagus ya. Jadi kita harus menjaga gula kita itu stabil kayak gitu teman-teman. Dan ke teman-teman kalau ada di rumah itu beli cek kadar gula itu sendiri biar nggak ribet ya, mungkin 3 bulan sekali bisa cek kita kadar gulanya berapa kayak gitu teman-teman. Dan kalau ada orang yang bilang kencing manis itu bisa sembuh, itu nggak bisa sembuh teman-teman, kencing manis itu nggak bisa sembuh, tapi kita harus menjaga pola makan kita dengan baik, makan teratur,
dan tidur juga teratur, dan hindari juga stres gitu, pasti gula kita, tekanan gula itu pokoknya gulanya itu akan stabil terus teman-teman. Jadi jangan sampai besok lagi 200, besok lagi 300, terus besoknya lagi 200. Itu teman-teman itu susah banget untuk tubuh kita juga nggak bisa ya teman-teman ya. Supaya hidup sehat kayak gitulah teman-teman. Dan jangan sampai kadar gulanya itu naik turun. Juga harus rutin minum obat ya. Kalau kadar gulanya teman-teman stabil ya, minum obat mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, itu nggak apa-apa, menstabilkan kadar gulanya itu. Bismillah, kita makan lagi. Oke teman-teman, sampai di sini aja, dan makan bakso sambil cerita-cerita kehidupan aku ya. Ini bakso aku sudah selesai dan makan aku kenyang juga, karena ini nggak mungkin aku habisin juga, karena aku tadi itu makan acar juga banyak sekali, jadi nggak aku habisin, mungkin sore atau kapan kalau ada waktu. Kalau nanti sore lapar ya aku makan lagi, kalau enggak ya enggak ya teman-teman. Dan teman-teman semoga sehat selalu. Yang punya riwayat kadar gula jangan takut teman-teman, yang penting kita hidup sehat dan makan sehat, itu pasti kita akan bisa hidup panjang teman-teman ya. Dan yang punya riwayat kadar gula, dan teman-teman jaga pola makan kita sedini mungkin ya. Dan teman-teman jangan nggak usah takut ya, karena banyak orang yang punya kencing manis itu takut ya, itu nggak usah ditakuti teman-teman. Yang penting kita bisa menjaga pola makan dengan baik, hidup sehat, kita juga akan sehat teman-teman ya. Dan sampai sini aja, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin besok atau lusa mungkin Mak Yanti punya cerita lagi ya. Dan sampai di sini aja, dan selamat makan siang, dan semoga teman-teman sehat selalu. Jangan selalu lupa selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Bagaimanapun kita harus tetap jaga pola makan kita dengan baik, dan jangan makan yang barbar juga, dan kurangi makan yang santan-santan, karena kita menjaga pola makan sedini mungkin, karena badan kita juga akan sehat ya teman-teman. Dan sampai jumpa, dan semoga teman-teman sehat selalu, dan selamat istirahat siang, dan wassalamualaikum. Sampai jumpa di video Mak Yanti berikutnya, dan mudah-mudahan teman-teman nggak bosan melihat video Mak Yanti yang begitu hanya ini aja, karena inilah kehidupan Mak Yanti di Taiwan. Dan sampai jumpa, bye bye, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya teman-teman, dan bye bye. Ini gini aja, aku mau lanjut makan ini alpukat.